Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat tarbiyah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat tarbiyah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat barokah dan mulia ini, saya akan membawakan sebuah topik belajar menjadi ahli surga dalam Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran berbicara tentang surga adalah merupakan pencapaian manusia tertinggi dan terakhir. Orang yang beriman tentunya punya harapan yang tinggi dan yang terakhir itu berada di dalam surga. Sahabat tarbiyah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan untuk dipelajari bagaimana menjadi ahli surga. Oleh sebab itu bisa diambil sebuah kesimpulan, untuk menjadi ahli surga itu bukanlah hanya sekedar angan-angan manusia. Menjadi ahli surga itu bukanlah hal yang mustahil dicapai oleh orang yang bukan para nabi, bukan para rasul. Allah dengan tegas memberikan gambaran untuk bisa dicapai oleh semua orang yang beriman. Sahabat tarbiyah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nilai keterbiahan yang ada di dalam mencapai sebagai ahli surga tentu adalah nilai belajarnya. Proses untuk belajar itu dipentingkan atau diperlukan untuk menjadi ahli surga. Bagi orang yang ingin menjadi ahli surga tentu dia membutuhkan proses belajar. Tidak bisa tanpa belajar menjadi ahli surga. Sahabat tarbiyah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kalau dilihat di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-15, 16, 17 dan 18. Ini akan terlihat gambaran besar yang harus memang dibelajarkan oleh setiap umat yang beriman agar manusia masuk bisa ke dalam surga. Sahabat tarbiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita ingin melihat dari jalur mana saja manusia harus mempelajarinya untuk bisa menjadi ahli surga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum. Nomor satu yang harus dilakukan oleh manusia adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ternyata ahli surga itu tidak hanya cukup didoakan, tetapi harus berbuat, yaitu innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka semasa hidup di dunia adalah orang yang muhsinin. Sahabat tarbiyah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari redaksi ayat Al-Qur'an ini, bahwa ternyata ahli surga itu sudah bisa kita lihat orangnya di dunia. Makanya jika dimunculkan sebuah pertanyaan, apakah kita tahu secara pasti kita ahli surga dan bisa kita pastikan sahabat atau orang lain sebagai ahli surga? Jawabannya tidak. Itu adalah kemutlakan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau jika mundurkan sedikit pertanyaannya, apakah kita tahu diri kita atau orang lain, saudara-saudara kita, tanda ahli surga itu sudah ada terlihat semasa hidup di dunia? Jawabannya iya.
Melalui ayat ini, innahum kanu qabala dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka pada saat hidup di dunia adalah orang yang muhsinin. Kalau kita telaah sedikit melalui kajian ilmu nahwu, di situ ada kanu. Kanu di sini adalah berbentuk fi'lun madi yang memang masanya telah berlalu. Ketika manusia sudah berada di dalam surga, rupanya sebagai perjalanan hidupnya di dunia adalah orang yang muhsinin. Kita perlu sedikit operasionalkan yang disebut dengan muhsinin. Muhsinin itu banyak ditawarkan oleh para ulama kita makna dari muhsinin tersebut. Bisa kita ambil sebagai jalan tengahnya. Yang disebut dengan muhsinin ini adalah orang yang selesai kewajibannya kepada Allah dan juga orang yang selesai hubungannya kepada manusia dengan baik. Artinya sahabat tarbiyah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, antara habalum minallah dan habalum minan nasnya harus jalan bersama, lalu kemudian yang berikutnya tidak ada yang bisa ditinggalkan. Tidak bisa menjadi orang yang baik saja kepada Allah, lalu kemudian abai dengan silaturahim kebaikan kepada manusia. Atau sebaliknya bisa kita jumpai terkadang bahwa sikap manusia yang sangat baik kepada sesama manusia, tapi abai dengan kewajiban kepada Allah. Sahabat tarbiyah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai untuk mendekatkan dan menguatkan pemahaman kita, sedikit kita ambil sebuah kisah untuk kita ambil nanti iktibarnya. Dulu di masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang abid. Peristilahan abid ini adalah peristilahan dalam ilmu tasawuf, yaitu ahlul ibadah. Ada seorang ahli ibadah minta izin persetujuan kepada istri dan anak-anaknya. Wahai istriku dan anak-anakku, saya punya keinginan untuk meninggalkan keluarga dengan tujuan untuk beribadah di Bukit Tursina. Lalu kemudian istrinya menanya dan juga anak-anaknya juga bertanya, wahai ayahku, apa tujuanmu untuk beribadah di Bukit Tursina? Jawab beliau, saya ingin hanya fokus ibadah dan tidak ada lagi saya memikirkan yang namanya dunia. Dan saya akan janji ketika saya beribadah siang dan malam akan mendoakan kamu semua untuk masuk ke dalam surga. Dengan iming-iming yang seperti itu, hadiah yang seperti itu, maka istri dan anak-anaknya mengizinkan. Singkat kisahnya, sahabat tarbiyah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu dilangsungkanlah peribadahannya di Bukit Tursina, dan dalam riwayatnya sampai mencapai 100 tahun. Pada waktu itu Nabi Musa melintas dan disapa oleh seorang abid ini. Wahai Nabi Musa, kamu mau kemana tujuannya wahai Nabi Musa? Apakah saya boleh bertanya? Boleh, saya ingin mau menjumpai dan saya ingin mau berbicara dengan Allah. Pada saat itu dia menitipkan sebuah pesan, kalau kamu Nabi Musa ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong tanyakan dulu kepada Allah, surga yang mana yang menjadi bagianku. Ternyata dikatakan oleh Nabi Musa, saya akan menyanggupi menanyakan langsung kepada Allah. Begitu berjumpa Nabi Musa ataupun berbicara Nabi Musa dengan Allah, maka pada saat itu Nabi Musa menanyakan, ya Allah ya Rabb, ada tadi hambamu yang menanya kepada saya dan menitipkan pesan, surga yang mana bagian dia. Allah mengatakan, wahai Musa, tanyakan kepada dia, apa alasan dia ingin memilih surgaku. Begitu pulang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka seorang abid ini sudah merasa senang. Yang mungkin dalam pikirannya kalau tidak Jannatul Naim adalah Jannatul Firdaus atau jannah yang lain. Tetapi jawaban yang berbeda diterima oleh seorang abid. Ditanya oleh Nabi Musa, Allah mengatakan, apa alasanmu hai abid untuk memilih surganya Allah? Dijawab oleh seorang abid ini, layak saya wahai Nabi Musa untuk memilih surganya Allah karena saya di sini sudah beribadah selama 100 tahun. Selama 100 tahun ini saya tidak ada lagi untuk berpikiran kepada manusia atau tetangga saya. Saya tidak pernah lagi melihat aurat manusia, saya tidak pernah lagi melihat aib manusia, saya tidak pernah lagi mengatakan kesalahan manusia, saya tidak pernah lagi menyakiti manusia, saya tidak pernah lagi menzalimi manusia, saya tidak pernah lagi ada mengurusi tetangga untuk
untuk mengganggu dia. Saya tidak ada hubungan lagi dengan manusia, sudah fokus saya beribadah, wahai Nabi Musa, sampaikan kepada Allah. Pada saat itu Nabi Musa menyampaikannya kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ternyata alasan dia sudah fokus beribadah kepada Allah, lalu kemudian tidak ada lagi sangkut paut dia dengan manusia. Katanya dia tidak lagi melihat aurat manusia, katanya dia tidak lagi menzalimi manusia, katanya dia tidak lagi mengganggu manusia, tidak menyakiti lagi perkataannya kepada manusia, bahkan katanya tak ada lagi hubungannya dengan manusia. Dengan spontan Allah jawab, wahai Musa, saya tidak akan berkenan untuk memasukkan dia ke dalam surga. Saya akan tetapkan dia masuk ke dalam neraka dikarenakan dia hanya baik kepadaku, tidak baik kepada hambaku. Itulah makna dari muhsinin, harus berjalan bersama antara kebaikan atau hubungan kita kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Sahabat tarbiyah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh Nabi Musa, wahai Abid, ternyata Allah menetapkan kamu untuk masuk ke dalam neraka. Namun, apakah ada bantahanmu kepada Allah? Diterima oleh seorang abid. Wahai Musa, sampaikan kepada Allah, saya terima ketentuan Allah itu, tapi ada satu doa atau pengharapan kepada Allah sebelum saya dimasukkan ke dalam neraka. Silahkan, kata Nabi Musa, sampaikan kepada Allah, ketika saya dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah berkenan mengizinkan badanku mencukupi ataupun melampaui dari neraka, sehingga tidak ada lagi manusia yang masuk selain aku ke dalam neraka, karena saya khawatir di akhir zaman pun nanti bahwa mereka tidak sampai beribadah seperti saya, mereka tidak sampai cara beribadahnya seperti yang saya lakukan 100 tahun. Mereka masih mengupat manusia, mereka masih memfitnah manusia, mereka masih menzalimi manusia yang lain, mereka masih mengganggu manusia yang lain, mereka masih menyakiti ucapannya kepada manusia yang lain, sementara cara beribadahnya pun tidak sampai seperti saya. Izinkan ya Allah, kepada Allah mohonkan wahai Nabi Musa, agar saya diberikan keizinan untuk badanku besarnya melampaui dari api neraka. Pada saat itu disampaikan oleh Nabi Musa, ternyata Allah merubah takdirnya, dikembalikan takdir itu masuk ke dalam surga, karena Allah adalah fa'alul lima yurid, yaitu berbuat sekehendaknya. Sahabat tarbiyah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, catatan kepada kita bahwa ternyata untuk menjadi ahli surga itu sebagai muhsinin harus beribadah yang baik kepada Allah, mengikuti jalur aturan dari Allah, dan juga tidak melupakan yang namanya muhsinin kepada manusia. Sahabat tarbiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua, ciri dari ahli surga yang terlihat waktu di dunia adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini tidak terlihat pada pagi hari, tidak terlihat pada siang hari, tidak terlihat juga pada sore hari, juga tidak terlihat pada hanya bagian dari maghribnya. Namun kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ahli surga itu sebetulnya terlihat pada waktu malam harinya. Di situ kita maknai bahwa ahli surga itu selama hidup di dunia, mereka adalah orang yang sangat sedikit tidurnya. Tidak dikatakan cuma sedikit tidurnya, tapi Allah memakai kata qalil yang maknanya sangat sedikit. Untuk itu bisa kita kaji dan evaluasi diri. Apakah kita sudah termasuk ahli surga atau bukan? Sebelum menunggu hari yaumul hisab, di hari yaumul kiamah, kita sebetulnya sudah ada gambaran kita. Apakah kita ahli surga atau tidak? Jika kita memang orang yang sangat sedikit tidurnya pada waktu malam, maka kita sudah ada harapan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalaulah kita masih memuaskan diri untuk tidur pada waktu malam, tanda ini mungkin akan gagal dan masih gagal, yang harus kita sempurnakan dan kita benahi. Sahabat tarbiyah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ahli surga itu semasa hidupnya di dunia di waktu malam itu tidak ada yang banyak tidurnya. Oleh sebab itu, secara manajemen, maka orang ahli surga itu sudah dimanajemeni selama hidup di dunia. Tidak sembarangan urusan tidurnya pun. Jika ada orang yang tidur pada waktu jam 9 atau jam setengah 10 malam, maka dia tidak boleh tidur sampai subuhnya. Bukan orang baiklah kalau dia menjadi ahli surga jika dia tidur jam 9, tidur jam 10, lalu bangun pada waktu subuh.
Meskipun menurut anggapan kita dia adalah orang baik, dia melaksanakan kewajibannya, sebagai ahli surga belum termasuk kriterianya. Ahli surga itu akan terbangun banyak pada waktu malam, setidaknya adalah sulusil lailil akhir, sepertiga akhir malam, lebih kurang pukul 1:30. Kalau kita lihat di dalam tafsir, memang bahwa yang disebut dengan sangat sedikit tidurnya ini tidak boleh juga keliru untuk kita pahami. Bahwa dalam tafsir itu sedikit tidurnya atau sangat sedikit tidurnya maknanya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat ada sebuah penelitian seorang profesor di Jerman, beliau beragama Katolik, meneliti ayat ini, kenapa umat Islam disuruh sangat sedikit tidurnya, yang akhir dalam disertasinya bahwa manusia yang sangat sedikit tidurnya itu ketika dia beribadah pada waktu malam hari akan meningkatkan imunitas badannya. Untuk itulah kita sangat yakin bahwa para ulama-ulama kita yang sangat sehat badannya di masa lalu, mereka adalah orang yang sangat banyak ibadahnya pada waktu malam. Mungkin berolahraga adalah merupakan bagian penunjang kesehatan kita, mengatur pola makan adalah merupakan penunjang untuk kesehatan kita, tetapi tidak kalah pentingnya, sangat sedikit tidur pun di waktu malam adalah merupakan penunjang yang sangat utama dan sempurna untuk mengatur kesehatan kita. Kemudian sahabat tarbiyah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup yang ketiga, wabil asharihum yastaghfirun. Ahli surga itu sebetulnya sudah terlihat pada waktu di dunia, yaitu bangunnya itu adalah bukan pada waktu subuh, tetapi pada waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu beristighfar pada waktu sahur. Berarti tidaklah benar kalau seseorang bangunnya itu pada waktu subuhnya, tetapi adalah sebelum subuh. Sahur maknanya bukan hanya ada pada bulan Ramadan, sahabat tarbiyah Ramadan yang dirahmati Allah, tetapi makna sahur itu adalah di ujung malam. Ujung malam itu kalau kita perkirakan lebih kurang pukul 4 atau jam setengah 5. Maka pada saat itu manusia tidak lagi seharusnya dalam aktivitas yang lain kecuali kita kembangkan sajadah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pada saat itu jangan sibuk dulu mempersiapkan diri untuk berangkat bekerja. Manusia pada saat itu seharusnya bukan mempersiapkan diri dengan hal-hal yang lain kecuali menyempatkan diri beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli surga itu sudah terlihat. Pertama tadi adalah manusia yang muhsinin, yang hablum minallahnya selesai dan hablum minan nasnya juga dengan baik selesai. Lalu kemudian tadi bahwa ciri ahli surga yang terlihat semasa hidup di dunia, manusianya yang sangat sedikit tidurnya di waktu malam dalam rangka ibadah kepada Allah. Yang ketiga tadi adalah ketika bangunnya pada waktu pagi ataupun di waktu sahur, itu bangunnya dalam waktu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat tarbiyah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, pendidikan yang akan kita ambil dari sini, nilai-nilai tarbiyah yang kita ambil dari sini, ternyata untuk menjadi ahli surga itu, gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 adalah manusia yang punya persiapan untuk belajar, manusia yang bersedia untuk berjuang meluangkan waktu, manusia yang mau berjuang untuk mengorbankan tenaga dan untuk berbuat baik kepada siapapun. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang tarbiyah tentunya kita sudah melekat bahwa dalam perjalanan hidup kita tidak boleh lepas yang namanya nilai-nilai keterbiahan. Ternyata nilai keterbiahan, keterbiasaan kita terdidik sampai menjadi nilai-nilai ahli surga adalah merupakan satu hal yang serasi dengan nilai keterbiahan yang selama ini kita pelajari. Sahabat tarbiyah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang sangat baik dan barokah ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, pemirsa sahabat tarbiyah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya kepada Bapak Dekan, kemudian Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Wakil Dekan 3, dan seluruh pimpinan kita di Fakultas Tarbiyah, dan juga Bapak Ibu
yang ikut pelaksana dalam acara yang sangat barokah dan mulia ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.